Halo, welcome back to Positivity Channel. Kali ini kita cek unboxing deh ya namanya ya, tapi nggak pakai box. Stick PC lah ya, tapi bisa juga buat PS harusnya sih. Cuma ini harusnya USB. Oke, kita cek dulu isinya seperti apa. Oke, ini namanya ya. Tadi lupa belinya nih. MTech MT881D namanya, dan kita sekarang ceknya warna putih. Jadi ada banyak pilihan warna nih. Ada yang hitam, ada biru, sama ini putih. Tadi sih pengen beli yang biru ya supaya seragam semuanya biru di sini. Cuma stoknya habis. Jadi saya pilih yang putih aja kali ya biar lebih enak. Cepat kotor sih mungkin, cuma ya lebih enak aja sih, terang juga kan. Kita cek ya. Kita nyalain dulu PC-nya. Gini nih bentukannya. Nah, kita cek, buka dulu. Oh, jadi ternyata gampang banget nih bukanya, nggak ada staples atau apa. Ngeri juga ya, bekas staplesnya juga nggak ada sih. Oh, dia cuma locknya tuh pakai ginian aja sih, ada lekukan gitu di bagian sini, cuma nggak begitu kencang, jadi gampang banget dibukanya. Dan tara, gini bentuknya. Sorry ya, ini kameranya rada nggak enak banget posisinya. Oke, kita simpan dulu. Oke, di dalamnya itu ada apa aja? Ada sticknya ya, ada dua gini, menggunakan satu kabel, jadi cocok banget buat PC atau laptop, mungkin buat kalian yang main di laptop. Terus ada CD-nya kecil, ukuran mini, FF USB 4-in-1 strip 3. Ini kelihatan nggak? Nih. Terus ada ini juga nih. Jadi wadahnya gini doang sebetulnya nih tempatnya. Nah, di sini kosong. Jadi ini cuma buat kelihatan ini aja kali ya ketika dibungkus. Tapi ada cautionnya juga di sini. Do not allow liquid or small particles to get into the gel. Jadi jangan kena air lah ya, atau cairan-cairan apa gitu. Nah, untuk ininya sendiri gimana rasanya? Ini rasanya apa ya? Ringan ya. Harganya mungkin murah, nggak tahu nih kalau dibilang asli kayaknya nggak mungkin, soalnya ringan. Tapi at least secara review gitu ya, ratingnya cukup bagus juga. Jadi makanya saya coba beli ini. Rating di e-commerce-nya ya, atau di tokonya, di marketplace. Nah, sini panjangnya sendiri cukup panjang sih si kabelnya. Ntar coba saya buka. Jadi panjangnya itu segini, kelihatan ya? Bisa sampai sini. Oke, ini sticknya, dan panjangnya sampai sini tuh. Itu pun masih belok ya. Gitu. Jadi nggak terlalu panjang sih. Kalau misalkan ini nggak terlalu panjang. Terus pembagiannya, di bagian lehernya seperti biasa, yang stick 2 dia bisa jauh segini nih jaraknya antara stick 2 dan stick 1. Cuma secara keseluruhan kabelnya ini nggak begitu panjang sih, apalagi kalau misalkan kita coloknya di bagian belakang di CPU. Kesulitan lah, jadi harus deket-deket sih sama CPU nya kalau misalkan colok di belakang. Kalau di depan masih oke lah, tergantung juga sih CPU nya madep kemana ya gitu. Intinya sih nggak terlalu panjang gitu. Oke, sekarang kita colokin dulu bentar ya. Nah, waktu dipasang dia langsung nyala gini nih,
kalau lampunya dimatiin biar jelas kali ya lampunya. Kita matiin dulu lampu nah ini kira-kira dah kalau dimatiin. Seru juga sih main gelap, tapi nggak mungkin gelap ini, ntar rusak mata ya lihat layar. Cuma at least kalau misalnya rada redup apa gimana harusnya lebih enak sih. Keren juga sih. Salah. Nah kira-kira begini. Terus di bagian belakangnya di sini ada tulisan, ini tulisannya, oke nggak kelihatan. MTech Quality Trust MT881D USB gamepad. Oh oke, bahasanya USB gamepad ya. Di bagian kiri ini nih ada teksturnya lebih kasar ya, biar nggak licin juga mungkin waktu dipegang. Tapi di sisi lainnya biasa, bahannya plastik. Tuh, terus di sini juga sama, jadi lebih enak sih. Kita coba ya. Iya bener, nyaman banget dipegangnya. Terus untuk analognya, oke, ini tergantung ini juga kali harga ya. Kalau misalkan yang kualitasnya di atas ini, misalkan MTech tapi di atas ini kualitasnya harusnya lebih bagus sih. Cuma ini kalau saya pegang analognya nih, yang kiri lebih berat ketimbang yang kanan. Itu bukan settingan, harusnya memang kualitasnya. Nah sedangkan yang ini sama beratnya gitu. Tapi untuk analog ini harusnya nanti bakal jadi, kalau sering dimainin lah ya, nanti bakal jadi normal sih harusnya. Oke, ini udah nyala. Tapi berhubung, kita cek dulu di sini. Kita cek dulu di USB-nya, dia nggak masuk ternyata. USB-nya tuh, jadi waktu dipasang tuh nggak langsung otomatis, tapi oke. Nah ini udah pasang, jadi make sure PC-nya atau laptop kalian tuh support CD-ROM ya, karena tadi waktu pertama kali pasang nggak langsung muncul instalasinya, harus ada ininya kali ini, CD-nya mesti dimasukin. Nah CD-nya juga ukurannya kecil, jadi harus make sure juga di CD-ROM-nya itu kalian ada space buat CD yang kecil. Nah ini kita buka. Oke, bentuknya begini. Twin Gamepad 1 USB single. Instalasinya di sini nggak ada guideline-nya ya. Oke, di sini nggak ada guideline-nya sih. PC controller buat instalasinya. Oke, ini kekurangannya kali ya. Kita nggak dikasih guideline-nya. Di sini juga nggak ada apa-apa, cuma gini doang. Sini nggak ada apa-apa, tapi kita coba buka dulu ini gamepad. Nah sini saya coba buka drivernya buat yang Twin USB gamepad strip 1. Mungkin kita mesti setting satu-satu kali ya dulu. Cuma berhubung nggak ada gamenya juga di sini, sempat di uninstall, jadi belum bisa nyoba. Oke, next. Cukup lama sih. Twin USB gamepad is configuring new software installation. Jadi ternyata memang harus install dulu kali ya. Di sini ada select, kalau bisa sambil nunggu itu kita bisa ngecek ini dulu. Ada select, terus start, quality trust. Katanya di sini juga button ternyata nih, entah button buat apa. Di sini juga button ternyata. Oh, nyala dan tidak nyala. Jadi ketika diklik mati nih, yang lampu di lingkaran ini diklik, dipencet lagi dia nyala. Nggak tahu ya berapa. Finish. Nah installation buat gamepad 1 udah, kita buka lagi yang USB gamepad 2. Oke, pasti lama. Yes to reinstall the driver, no uninstall the driver. Yes to reinstall. Oh jadi ketika kita install salah satu doang tadi harusnya udah termasuk gamepad 2. Misalnya tadi kan kita install yang gamepad 1, harusnya gamepad juga udah termasuk, atau bahkan dari semua application ini harusnya udah termasuk installation ini. Kita cukup pilih salah satu, harusnya sih seperti itu. Finish.
karena pas kita coba buka ini, tadi saya coba buka yang gamepad 2 installation-nya, bilangnya reinstall gitu, padahal diinstal yang gamepad 2 gitu. Kita buka dulu device-nya kali ya. Twin USB gamepad. Nah, di sini ada nih twin USB gamepad-nya. Game controller setting. Reinstall using recommended setting. Oke. Terus lagi. Jadi muncul saran gitu ya dari Windows-nya buat reinstall pakai recommended settings. Saya udah klik OK juga buat reinstall. Oke, boleh sekali lagi. Nanti kalau misalkan muncul lagi, harusnya kita udah nggak perlu lagi ya, karena nggak mungkin sih reinstall terus. Di sini juga kalau misalkan dilihat di controllernya status oke, twin USB gamepad yang sebawahnya juga oke, gitu sih. Jadi harusnya ini udah selesai nih di sini. Oke, kita bikin finish. Terus di sini ada properties, calibration, effect, test page, button, joystick left, joystick right. Di sini kita bisa ngecek juga ternyata. Jadi ini saya coba pakai stick yang satu nih ya. Jadi pas kita klik atas dia geser tuh untuk yang left joystick, terus yang right joysticknya juga sama geser. Nah ini X-nya bisa. Ini buat ngetes aja ya berfungsi atau enggak. Nah terdeteksi lah ya. Terus untuk yang ini juga sama. Nah untuk panah kanan kiri atas bawahnya, terus button select ada, button start juga sama, terus R1 R2 L1 L2 sama. Nah kita coba button yang tengah tadi ini nih, enter. Oh ini nggak ada apa-apa di sana nih ya kan, nggak muncul perubahan, berarti memang buat lampu doang sih bagian ini. Nggak ngerti ya kenapa harus ada lampu ini. Oke, tadi nyoba yang bawah, sekarang kita coba yang atas. Oke, ini yang atas juga sama, ketika kita pilih kita nyalain. Oke. Ngerti ya. Jadi button yang ini ternyata nggak cuma sekedar lampu. Ini kalau misalkan kita matiin, pas saya gerakin joystick kanan, ini jadinya dia tuh yang geraknya 1, 3, 2 tuh. Tapi ketika ini dinyalain, terus saya gerakin right joystick, baru dia right joysticknya gitu. Jadi mungkin kalau kita mau gunakan right joystick buat perubahan arah mungkin ya, ini bisa dinyalain. Tapi kalau ini dimatiin, dia jadi action sama kayak X, kotak, segitiga, dan lingkar gitu. Ini sama gitu sih. Jadi ini bisa pengganti right joystick ini bisa jadi pengganti ini nih, segitiga, lingkaran, kotak, dan X gitu. Oke, kita coba semuanya. Di sini jalan ya. Nah ini jalan. Bahkan horizontal diagonal juga bisa tuh, kemana gitu. Oke, ini udah connect semua. Di bawahnya juga device di bagian device state ini, the device is connected gitu. Jadi harusnya ini bisa digunakan. Cuma sorry banget nih, saya nggak bisa ngasih lihat di dalam gamesnya ya, karena belum diinstal. Mungkin nanti di video-video berikutnya kita cek dulu. Bakal ngupload video game kali ya di channel terpisah. Nanti saya coba kasih ininya, linknya juga. Kita bikin channel khusus game nanti, biar sekalian ngecek buat ini gitu. Cuma nggak tahu kapan sih. Nah please komen juga ya game apa yang kira-kira harus dites dengan joystick ini, dengan gamepad ini. Mungkin GTA gitu ya atau apa gitu, karena belum sempat main sih. Kita cek. Oke, ini pakai kamera belakang nih, sip, kayak gini. Nggak ada ininya sih, penahan handphone itu tripod atau monopod atau apapun lah. Yang kemarin rusak. Oke, yaudah paling intinya gitu aja. Recommended atau enggak, secara installation nggak susah. Kita juga dikasih disknya, tapi make sure kalian punya CD-ROM-nya ya. Terus kalau di gameplaynya sendiri belum tahu nih recommended atau enggak. Cuma cari instalasi tadi mudah dan semua buttonnya juga berfungsi. Bahkan kita punya opsi ini
button tengah ini mau dinyalain atau enggak buat yang right. Nanti ini ngaruhnya ke right joystick ya gitu. Oke, paling gitu aja. Kalau misalnya ada yang ditanyakan atau mau rekomendasi game apa yang harus dipakai dengan ini, kasih di komentar ya. Oke, kalau videonya bermanfaat jangan lupa di like, jangan subscribe juga deh kalau nggak keberatan. Thanks for watching.